Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aksalan Saksono dari kelas 11 IPA 5 absen 23. Kali ini saya akan menjelaskan tentang resolusi konflik dalam sosiologi. Materi yang akan saya sampaikan hari ini terdiri dari 5 subbab, yaitu definisi resolusi konflik, metode resolusi konflik, syarat resolusi konflik, konflik safety valve, dan cara penyelesaian konflik. Yang pertama ada definisi resolusi konflik. Definisi dari resolusi konflik adalah suatu pendekatan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik melalui pemecahan masalah dengan metode resolusi konflik sebelum berkembang menjadi kekerasan. Metode resolusi konflik ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu oleh kedua pihak berkonflik atau dengan intervensi pihak ketiga. Untuk penyelesaian melalui kedua pihak berkonflik itu sendiri ada 4 metode, yaitu win and lose solution, win and win solution, kegiatan menghindar, dan kegiatan mengakomodasi. Untuk win and lose solution terdapat pihak yang menang dan pihak yang kalah, sehingga terdapat dominasi di dalam penyelesaian masalah tersebut, sehingga ada pihak yang merasa lebih berkuasa daripada pihak yang lainnya, sehingga pihak yang berkuasa itu menang dan pihak yang tidak berkuasa itu kalah. Kemudian ada win and win solution. Win and win solution adalah kondisi di mana penyelesaian masalah menghasilkan kedua pihak yang merasa saling menang atau saling menguntungkan kedua belah pihak. Cara ini dapat dilakukan dengan melakukan kompromi atau mengurangi tuntutan kedua belah pihak hingga mencapai suatu kesepakatan. Kemudian ada kegiatan menghindar atau avoiding, adalah penyelesaian masalah dengan menjauhi perkara masalah atau menjauhi pihak lain yang berkonflik karena kedua pihak ini merasa belum siap untuk bernegosiasi, sehingga cara yang terbaik adalah untuk menghindar agar tidak menyulut konflik yang berkelanjutan. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan mengakomodasi, yaitu penyelesaian konflik dengan pihak satu mengalah dengan pihak lainnya, sehingga pihak yang mengalah tuntutannya tidak dilakukan, sedangkan pihak yang tidak mengalah tuntutannya dimenangkan atau dilakukan. Peristiwa ini sama dengan resolusi konflik metode konversi. Kemudian ada intervensi pihak ketiga. Intervensi pihak ketiga ini dapat dilakukan dengan 4 metode atau cara, yaitu proses pengadilan, pendekatan legislasi, proses administrasi, dan resolusi perselisihan alternatif. Untuk yang pertama yaitu proses pengadilan, yaitu kedua pihak berkonflik diselesaikan dengan pihak ketiga, yaitu berupa lembaga hukum atau lembaga kehakiman atau yuridiktif. Jadi penyelesaian konflik ini diselesaikan melalui pengadilan. Kemudian yang kedua ada pendekatan legislasi. Pendekatan legislasi yang dimaksud adalah penyelesaian konflik melalui perundang-undangan dari lembaga legislatif seperti wakil negara, DPR, dan lain sebagainya. Kemudian proses administrasi kedua pihak konflik ditengahi oleh pihak ketiga yang bukan sebagai lembaga negara maupun sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan masalah dalam bidang tertentu atau bidang di permasalahan bidang tersebut. Kemudian yang terakhir ada resolusi perselisihan alternatif. Perselisihan alternatif ini dibagi dua, yaitu mediasi dan arbitrasi. Kalau mediasi itu penyelesaian konflik melalui pihak ketiga, dengan putusan pihak ketiga itu harus dituruti secara paksa, sehingga mau nggak mau kedua pihak berkonflik harus menuruti putusan pihak ketiga tersebut. Kemudian mediasi adalah penyelesaian
konflik pihak berkonflik dengan pihak ketiga sebagai penengah atau mediator, memberikan putusan yang tidak bersifat terikat kepada kedua pihak berkonflik. Jadi pihak berkonflik bebas boleh mengikuti putusan mediator atau tidak. Kemudian ada syarat resolusi konflik. Agar suatu konflik tidak berkembang menjadi kekerasan, harus terdapat 3 syarat sebagai berikut, yaitu adanya kesadaran situasi konflik. Yang dimaksud di sini adalah kedua pihak berkonflik harus menyadari kalau mereka itu sedang berkonflik atau sedang dalam perselisihan kepentingan, sehingga bila mereka sadar dengan hal tersebut, mereka dapat mencari cara untuk memutuskan cara penyelesaian konflik tersebut. Yang kedua adalah kelompok yang terorganisir serta terstruktur dengan jelas. Yang dimaksud di sini adalah kedua pihak berkonflik harus memiliki kelompok yang memiliki struktur yang jelas, susunan organisasi yang jelas, sehingga resolusi konflik dapat dilakukan secara valid dan lancar. Kemudian yang terakhir yaitu menaati kesepakatan bersama. Nah, setelah melakukan resolusi konflik, kedua pihak berkonflik harus menaati kesepakatan yang diputuskan bersama. Karena bila salah satu pihak melanggar kesepakatan bersama, maka konflik itu akan terulang lagi, karena kan kesepakatan itu sebagai penyelesaian dari konflik tersebut. Kemudian ada konflik safety valve atau kartu penyelamat dalam sosiologi. Konflik safety valve memiliki definisi sebagai sarana atau mekanisme untuk mengendalikan serta mempertahankan kelompok masyarakat dari kemungkinan konflik. Tujuan dari kartu penyelamat ini adalah untuk menyalurkan luapan permusuhan tanpa menghancurkan seluruh struktur untuk menetralisir ketegangan dari situasi pertentangan. Nah, peran dari kartu penyelamat dalam sosiologi ini adalah untuk meluapkan berbagai perselisihan yang ada pada tiap pihak yang berkonflik. Namun pihak safety valve ini juga membendung berbagai perselisihan lebih lanjut yang dapat mengancam struktur dari kedua pihak berkonflik tersebut. Jadi dia meluapkan namun juga membatasi adanya suatu kekerasan dan lain-lain, hingga kedua pihak konflik ini menemukan titik tengah. Sehingga sifat dari konflik safety valve ini bersifat netral, yaitu tidak memihak antara satu dengan lainnya, dan sifatnya sementara, karena dengan konflik safety valve ini putusan kemungkinan tidak secara langsung diberikan oleh pihak kartu penyelamat ini, sehingga ada kemungkinan bahwa konflik tersebut dapat berlanjut kalau kedua pihak berkonflik belum juga menemukan titik terang atau titik penyelesaian. Kemudian konflik dapat diselesaikan melalui cara-cara sebagai berikut, yaitu ada kursi, ada kompromi, ada arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, adjudikasi, segregasi, dominasi, konversi, dan gencatan senjata. Kursi adalah penyelesaian konflik dengan kedua belah pihak itu sendiri, namun melalui suatu pemaksaan, penyelesaian yang bersifat pemaksaan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kemudian ada kompromi. Kompromi adalah penyelesaian konflik dengan mengurangi tuntutan masing-masing pihak berkonflik hingga menemukan titik kesepakatan. Kemudian ada arbitrasi. Arbitrasi adalah penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga, dengan putusan pihak ketiga tersebut harus ditaati oleh kedua pihak berkonflik, sehingga
putusan dari pihak ketiga arbitrasi ini bersifat terikat. Kemudian ada mediasi. Mediasi itu penyelesaian konflik melalui penyelesaian kedua pihak berkonflik dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu mediator. Dengan putusan mediator tersebut tidak diwajibkan untuk diikuti oleh kedua pihak berkonflik. Jadi hanya sekadar sebagai nasihat, dan kedua pihak berkonflik bebas mau mengikuti putusan mediator tersebut atau tidak. Kemudian yang selanjutnya ada konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian konflik melalui musyawarah yang diselenggarakan oleh konsiliator sebagai lembaga musyawarah tersebut, sehingga dengan hasil musyawarah ini dapat menemukan penyelesaian konflik. Kemudian ada toleransi. Toleransi adalah penyelesaian kedua belah pihak berkonflik tanpa melalui pihak ketiga, dengan cara masing-masing kedua pihak berkonflik saling menerima berbagai perbedaan kepentingan dalam situasi tersebut dengan lapang dada atau sukarela, sehingga tidak ada paksaan dalam penyelesaian konflik tersebut. Kemudian ada stalemate. Stalemate yaitu penyelesaian kedua pihak berkonflik dengan pihak berkonflik tersebut masing-masing memiliki pengaruh yang sama-sama kuat, sehingga karena pengaruh yang sama-sama kuat tersebut, kedua pihak berkonflik memutuskan untuk tidak memperjuangkan masing-masing kepentingan dan memutuskan untuk menyelesaikan konflik dengan segera. Kemudian ada adjudikasi. Adjudikasi adalah penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu hakim, sehingga penyelesaian konflik adjudikasi itu dilakukan melalui jalur pengadilan. Kemudian ada segregasi. Segregasi adalah penyelesaian kedua pihak berkonflik dengan cara pemisahan pihak-pihak yang saling berbeda kepentingan. Dengan pemisahan tersebut diharapkan kedua atau lebih pihak-pihak berkonflik tidak saling kontak dan melakukan gesekan atau perselisihan satu sama lain. Kemudian ada dominasi. Dominasi adalah penyelesaian konflik kedua belah pihak dengan pihak satu melakukan pengaruh yang besar terhadap pihak yang lainnya, sehingga pihak yang lainnya ini akhirnya kalah dan pengaruhnya tidak terwujud, sedangkan pihak yang mendominasi pengaruhnya tetap terwujud dan konflik tidak terjadi. Kemudian ada konversi. Konversi yaitu tindakan mengalah satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga diharapkan konflik tidak terjadi. Kemudian ada gencatan senjata. Gencatan senjata adalah perjanjian antara kedua kelompok atau kedua negara yang berkonflik untuk tidak melakukan saling serang menyerang melalui senjata, dan memutuskan untuk tidak melakukan konflik atau kekerasan sementara waktu hingga mencapai titik kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. Sekian penjelasan dari saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.